Semangat pagi saudara-saudara, hari ini saya kembali mengunjungi ruang bahagia saudara-saudaraku di seluruh Indonesia. Utamanya hari ini biasanya untuk relaksasi, tapi harus saya belokkan untuk sekedar melihat video saya. Saudaraku yang berbahagia, kali ini saya ingin membentangkan beberapa arsip-arsip yang pernah saya seminarkan. Sekarang saya videokan. Maklum pada saat ini era online menjadi sesuatu yang sangat meriah. Ini saya bentangkan ketika saya diminta untuk menyampaikan seminar memperkokoh benang merah putih NKRI dalam era industrial 4.0 yang dilaksanakan oleh saudara-saudara Hima Prodi, PPKN, FKIP, Universitas Adibuana, Surabaya. Nah, dari beberapa hal yang akan saya sampaikan itu, saudara-saudara, ini akan ditinjau dari mengapa hadirnya Industrial 4.0 ini mempunyai setidak-tidaknya pengaruh yang sangat dominan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Siapapun itu, saudara yang berbahagia, ini nanti yang akan saya bahas dan mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan masukan dari berbagai kawan-kawan, artinya bahwa agar kita bisa sama-sama untuk memperbaiki apa yang kita pikirkan terkait dengan negara kita yang tentu yang sangat kita cintai. Memperkokoh benang merah putih, judul yang sangat bagus bagi adik-adik sekalian yang telah memilih ini. Kita ketahui bahwa Industrial 4.0 atau 4.0 ini sudah menjadi the rule of thumb, menjadi kenyataan yang sekarang kita masuki bersama-sama. Ini tidak lain karena kemajuan teknologi, buah dari ilmu pengetahuan, dan kita ketahui bahwa buah pengetahuan ini membuat kita harus hati-hati untuk melaksanakan kegiatan kita. Jangan sampai kita terjerumuh di dalam suatu zona yang kita sebut dengan teknomania. Jadi mania terhadap teknologi dan melupakan humanisasi. Inilah yang akhirnya menjadi titik tolak mengapa saya mengangkat ini. Saudara-saudara yang berbahagia, jadi kalau kita lihat secara bersama-sama bahwa ilmu pengetahuan itu sebenarnya anak kandung filsafat, ya, filsafat ilmu. Ilmu pengetahuan akan dilihat secara cermat oleh filsafat bahwa apakah pengetahuan itu sahih dan bisa eksis. Dia bisa eksis kalau pengetahuan itu bisa melewati beberapa pilar. Antara lain adalah pilar ontologi, di mana pengetahuan itu harus ada wujudnya yang dilihat. Dikaitkan dengan era sekarang itu wujudnya ilmu pengetahuan adalah teknologi hadir dan atmosfer dunia sudah menjadi atmosfer yang serba elektronik. Kemudian langkah-langkahnya sudah kita ketahui serba digital. Dan secara epistemologi kehadirannya ilmu pengetahuan adalah memperbaiki pengetahuan yang telah lama hadir untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bermaslahat pada masyarakat dan bermanfaat bagi setiap orang yang ada di dunia ini. Nah, kita berbicara masalah manfaat tadi, itu berbicara aksiologi. Tapi berbicara kehadirannya, berbicara ontologis. Kehadirannya memang dalam keperbaikan, jadi bagaimana sesuatu itu hadir terus teknologi sehingga easy use atau dengan mudah digunakan manusia. Secara epistemologi kehadirannya adalah seperti halnya kalau kita lihat secara dialektis. Hasil-hasil teknologi merupakan buah dari pengetahuan itu diperbaiki sebagai antitesa karena perlu perbaikan yang lebih bermanfaat. Sintesanya adalah ditemukan teknologi yang baru, kemudian ada antitesa dan sebagainya.
Kemudian kalau kita lihat dari ilmu pengetahuan, tadi kita lihat apakah pilar aksiologi, nilai kegunaannya, apakah teknologi yang hadir seperti Industrial 4.0 itu memberikan kemaslahatan dari sisi etika. Apakah dengan hadirnya teknologi justru tidak membangun manusia ke ranah humanisasi atau sebaliknya? Inilah yang harus dikaitkan dalam pemikiran kita untuk melihat apakah merah putih berkembang setelah hadirnya era industri ini. Saudara-saudara yang berbahagia, kakak-kakak yang sangat saya hormati. Tadi sudah dikatakan bahwa ilmu pengetahuan berbuah teknologi. Artinya bahwa ilmu pengetahuan ini akhirnya memberikan manfaat kepada manusia. Dan manusialah yang memanfaatkan teknologi. Jadi teknologi itu bersifat netral. Jadi apakah teknologi yang kita gunakan akhirnya merusak tata pikiran kita atau merusak cita-cita kita, itu tergantung dari kita, manusia yang melakukannya. Bahwa teknologi itu netral. Dan manusialah yang menentukan kemanfaatan atau mungkin kemudaratan. Saudara yang berbahagia, bahwa teknologi yang hadir itu seharusnya memiliki nilai manfaat, termasuk penguatan juga terhadap ideologi. Sehingga dengan hadirnya teknologi justru memperkuat ideologi, dan ideologi menjadi suatu bintang pengarah keberhasilan, dan teknologi adalah strategi pencapaiannya. Demikian. Saudara-saudara sekalian, kekuatan teknologi Industrial 4.0 ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa kalau kita rasakan. Disinilah semua hal yang kita lakukan akan terdokumentasi. Kemudian semua tercatat dan dapat diulik. Dan daya simpannya luar biasa apa yang kita lakukan. Nah, kalau berbicara juga teknologi yang hadir kali ini adalah wasit adil. Apakah kita berada di ranah ini, kita menjadi orang yang lebih honest, lebih jujur, atau sebaliknya? Apakah kita di era ini menjadi orang-orang yang sering menghadirkan pikiran-pikiran yang novelty dan genuine, atau justru kita menjadi seseorang yang tamak dengan hazard? Inilah yang nanti akan terkuak oleh kekuatan industri 4.0 ini. Karena orang tidak bisa mengelak dari sesuatu perbuatan. Ibarat melepas panah, anak panah yang dilepas tak akan kembali lagi. Saudara yang berbahagia, ini sepintas kita mengetahui pada zamannya, dan ini saya lewati saja, bahwa sekarang kita sudah berada di cyber cycle system dengan artificial intelligence, kemudian robotik, muncul berbagai simptom-simptom baru bahwa semua itu akan bisa bergabung dengan yang lain, membuka kita semuanya. Kemudian karena kemampuan orang di cyber ini menuangkan pikirannya tersimpanlah di dunia maya, sehingga sekarang banyak berseliweran data, sehingga disebut dengan big data juga. Saudara yang berbahagia, yang kita lihat ini adalah bagaimana cyber physical system ini membantukah atau justru kita hilang eksistensi karena hadirnya industri ini. Tentunya tidak mungkin, kita harus lihat sekali lagi. Ini adalah ideologi Pancasila versus revolusi industri. Bagaimana? Apakah Pancasila sebagai norma-norma ini akan hilang? Tidak, karena norma-norma di dalam Pancasila adalah bersifat universal, yakni di kandungan-kandungan dalam sila-silanya justru mempertajam manusia untuk melangkah setiap saat mencapai kemajuan, tetapi dibingkai dengan rasa-rasa humanisme. Karena di dalam nilai-nilai itu ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusialah yang ditinggikan martabatnya. Teknologi hadir adalah untuk meninggikan martabat, bukan membuat maksiat yang membuat manusia hilang dan jauh dari eksistensinya. Ini yang perlu diketahui kalau kita akan mengulik satu persatu sila-sila dalam Pancasila, kemudian kita teropong dengan era yang sekarang ini. Saudara-saudara yang berbahagia, bahwa sejatinya di era ini adalah ada Big Bang disruptions, ada dilema disruption, kemudian decree disruption,
kemudian kita harus disruption diri kita. Artinya kita tergoda, maukah kita berubah? Ini adalah time for change. Jadi kita mau berubah untuk melihat keadaan, atau kita hanya merenung, kemudian kita merana dan jauh dari kemajuan. Inilah yang harus kita ketahui bersama, bahwa kita harus mau tergoda. Semuanya tidak ada yang raja di raja, semuanya akan hancur apabila kita tidak bisa memiliki daya sway yang tinggi terhadap kehadiran teknologi ini. Peringatan juga kepada kita semua. Saya diingatkan kepada pemikir geopolitik yang bernama Rodulf Kejelen, bahwa kelak kemajuan teknologi dan budaya yang begitu hebatnya, maka secara tidak langsung negara-negara orang akan bisa juga dijajah secara maya. Artinya teknologi yang masuk ke dunia ini akan masuk dengan leluasa melalui jaring-jaring yang tipis, filter apapun tidak bisa, karena budaya dan teknologi bisa masuk ke ruang itu. Belum lagi ada proxy war. Bagaimana proxy war itu terjadi? Proxy war adalah mungkin bisa dilakukan ketika negara satu dengan yang lain sedang jealous. Bagaimana menciptakan negara lain dalam situasi tidak stabil, ya. Ketika tidak stabil itulah masuklah pikiran-pikiran orang dari pikiran warga itu sendiri atau bangsa itu sendiri yang memiliki perbedaan, kemudian dikacaukan. Bisa terjadi perang di wilayah itu, yang orang lain hanya mendesainnya, kemudian melakukan sebuah intervensi melalui dunia maya. Dan inilah yang harus diperhatikan kita semuanya. Nah, Pancasila diperlukan agar proxy war yang akan terjadi justru menguatkan kita untuk lebih punya kristalisasi terhadap nilai-nilai itu. Itulah yang diharapkan di dalam era industrial 4.0. Ini yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya sampaikan kepada saudara-saudara dulu bahwa Pancasila sebagai nilai-nilai merupakan nilai sangat universal dan hasil kristalisasi bangsa. Oleh karenanya, untuk jauh dari Pancasila saya kira adalah suatu kesesatan. Dekatlah dengan Pancasila, maka kita teropong hasil teknologi akan lebih masuk kepada ranah humanisasi. Saudara-saudara yang berbahagia, jadi kalau demikian nanti saya juga inginkan masukan dari saudara sekalian, apa yang nantinya akan bisa merampungkan pikiran-pikiran kita itu lebih paripurna kalau video saya juga akan diapresiasi dengan diberikan catatan atau mungkin di sana-sini yang harus di-revise. Itu yang saya sampaikan, dan ini sebuah arsip yang saya dedikasikan kepada anak-anakku yang berada di himpunan mahasiswa PPKN Universitas Sadibuana Surabaya. Salam Pancasila, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Om Swastiastu, Om Santi Santi, dan salam cendol dawet. Terima kasih.